Menghitung peluang Ganjar Pranowo sebagai capres berdasarkan jejak rekam PDIP oleh Anto Cahaya. Saat ini, segala sesuatunya masih misteri meneropong Pilpres 2024 nanti. Tapi, noise di sosial media ramai sekali, dan pada akhirnya yang dapat dilakukan oleh para pengamat masih sebatas menduga-duga. Tak terhitung banyaknya bilangan kemungkinan yang ditawarkan ke kita. Ada kemungkinan plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Jika dipikir-pikir, sebetulnya masih sangat prematur apabila bicara Pilpres. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri gaungnya sudah mulai terasa. Akrobatik para elit politik seolah memantik publik untuk ikut menerka-nerka. Sebab itu, juga sebagian dari dinamika politik di negara demokrasi. Coba saja perhatikan, yang dansa baru elit politiknya, bukan pengambil keputusan puncak. Sedang para kingmaker masih anteng di pertapaan. Mereka belum sama sekali turun gunung apalagi menyinggung. Dan siapa saja kira-kira kingmaker di 2024 nanti? Presiden Jokowi, Megawati Soekarno Putri, PDIP atau mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono atau Demokrat mantan presiden juga, Yusuf Kala, Golkar dan serta mantan wakil presiden, dan Prabowo Subianto, Gerindra. Situasi yang ada saat ini tak lebih dari trial and error dulu, cek ombak dulu, wait and see dulu. Melihat respon masyarakat secara general, sebab ini memilih calon presiden dengan 270 juta rakyatnya, bukan memilih seorang pesinden yang cukup didengar suaranya, kalau kiut tinggal angkut. Sebentar, kita flashback dulu ke tahun 2014. Barangkali masih lekat dalam ingatan kita, agar dapat benang merahnya atas situasi yang ada. Bagaimana seorang Jokowi yang tidak diperhitungkan oleh banyak pihak kala itu, tapi dalam waktu yang relatif cukup singkat, dapat mereduksi nama-nama tokoh besar di Indonesia yang kemecer duduk di istana. Joko Widodo datang dari kota Solo, Jawa Tengah, setelah 2 periode menjabat wali kota, kemudian diberi mandat dan terpilih menjadi gubernur DKI pada bulan September 2012. Dan ajaibnya, dalam waktu rentang yang terbilang singkat, nilai jualnya melejit hebat dan menjabat gubernur tak sampai tamat. Apa ndak dikata, desakan rakyat mengalir di mana-mana. Hasil survei dari lembaga survei, Jokowi bisa mencapai angka 43,5%. Agar ada gambaran, jika dihubungkan dengan situasi menuju 2024 nanti, berikut gambaran hasil survei Kompas pada Desember 2013 yang dirilis pada Rabu 8 Januari 2014 lalu. Pertama, Jokowi 43,5%, kedua Prabowo Subianto 11,1%, ketiga Abu Rizal Bakri 9,2%, keempat Wiranto 6,3%, kelima Megawati Soekarno Putri 6,1%, dan yang terakhir Yusuf Kala 3,1%. Kendati hasil survei terbilang fenomenal, apakah Megawati serta-merta memberi mandat? Megawati adalah politikus yang sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, dan ia memiliki insting yang sangat kuat. Saat itu tak kurang dari para pengamat bahkan rakyat sampai dibuat gemas. Setelah dirasa matang, 1 bulan sebelum penutupan diumumkan, pencalonan Jokowi berpasangan dengan JK. Jadi, untuk diketahui, Megawati kapasitasnya dalam perpolitikan tak perlu diragukan lagi. Makanya, dia disebut salah satu kingmaker yang disegani lawan politiknya sampai saat ini. Pengalaman politiknya didapatkan karena situasi. Saat Orde Baru berkuasa, adalah tokoh yang berusaha dikerdilkan dengan segala cara. Itulah yang membuatnya sangat matang. Memberikan mandat pada Jokowi pun saat itu tak semudah seperti membalikkan tangan. Karena di dalam internal PDIP sendiri juga terdapat silang pendapat. Tapi keputusan tetap berada di tangan Megawati, dan pada akhirnya semua sendiko dawu atas titahnya. Pada periode kedua tentunya tak sepelik di tahun 2014. Posisi petahana tentu lebih diuntungkan. Meski untuk menuju ke istana, jalan yang dilaluinya terjalnya luar biasa. PDIP diuntungkan memiliki Jokowi. Sebaliknya, Jokowi pun demikian. Suara partai terdampak karenanya. Secara nasional, hasil rekapitulasi legislatif PDIP pada tahun 2014 sebesar 23 juta sekian, atau 18,95%.
muncul sebagai pemuncak. Kemudian di tahun 2019 sebesar 27 juta sekian atau 19,33%, kembali menjadi sang juara. Ada tren kenaikan. Lalu bagaimana di tahun 2024 nanti? Nah, ini yang menarik. Setelah Jokowi sudah tidak bisa lagi dicalonkan lagi, apakah tren tersebut tetap dapat dipertahankan atau terjadi penurunan? Tak dapat dipungkiri, tokoh yang diusung menjadi calon presiden juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap suara PDIP secara nasional. Ini jelas harus matang perhitungannya. Jika keliru di dalam kalkulasi bisa berakibat fatal. Sudah pasti seorang Megawati akan melihat hal ini secara serius. Kesempatan PDIP untuk hat-trick akan hilang begitu saja. Jadi, wacana yang begitu ramai oleh para pengamat juga kita tentang perjodohan Prabowo Subianto dan Puan Maharani, tunggu dulu. PDIP jelas tidak akan semudah dan segegabah itu. Analisanya sederhana. PDIP sebagai pemuncak suara nasional dengan jumlah 19,33%, sedang Gerindra 12,57% suara. Artinya di sana ada selisih 6,76% suara, dan itu nyaris setara dengan 10 juta suara pemilih. Wow, bukan? Dengan selisih yang begitu besar, apakah mungkin PDIP akan mengorbankan salah satu kader terbaiknya hanya duduk sebagai wakil presiden saja? Bagi saya ini jelas tidak masuk logika dan tidak akan mungkin diambil opsi konyol tersebut. Sama sekali tidak menghargai jasa para kadernya di akar rumput. Bisa hancur PDIP karena karma. So, wacana perkawinan antara Prabowo Puan itu hanya isapan jempol belaka, kembang lambe agar rame. Lagi pula, PDIP melihat peluang Puan Maharani masih terbilang kecil. Survei membuktikan selama ini angkanya baru kisaran 0,5% sampai 2,5% saja. Untuk naik sangat berat. Puan memang spesialis dan cocok di balik layar kemenangan. Sebagai panglima tempur bukan pemain. Perhatikan saja tahun 2014 di mana Megawati 6% saja tahu diri dan memberikan jalan kepada Jokowi yang memang paling tinggi. PDIP pasti akan menjatuhkan rekomendasi kepada Ganjar Pranowo. Darah Ganjar sangat Soekarno dan PDIP. Dia besar dan tumbuh dari GMNI, anak ideologis dari sang proklamator. Dan Ganjar Pranowo memiliki sedikit karakter kepemimpinan ala Jokowi. Mereka berdua berangkat dari orang susah, orang kere, miskin semiskin-miskinnya. Dan ini bekal yang sangat baik jika menjadi seorang pemimpin nasional, dapat merasakan penderitaan rakyatnya. Kita pasti ingat saat Ganjar diberi mandat jadi gubernur Jawa Tengah tahun 2013 lalu. Padahal sudah jelas di sana ada Rustri Ningsih, sang Sri Kandi PDIP yang cukup moncer, tapi Megawati jeli. Ganjarlah yang diutus dan akhirnya menang. Jadi buat Anda para pendukung Ganjar Pranowo yang juga menjadi pendukung Jokowi kala itu, teruslah berjuang menaikkan elektabilitasnya dengan cara-cara yang elegan. Bangsa ini butuh sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, membaur bukan karena pencitraan tapi tulus memeluk dengan kehangatan. Dan jangan sampai bangsa ini jatuh kepada pemimpin yang naik takhta dan duduk di singgasana dari menjual agama. Ini jelas sangat-sangat berbahaya, dapat memecah belah anak bangsa. Sia-sia saja rasanya jika hal tersebut terjadi. Presiden Jokowi sudah berusaha keras menutup ruang para pengasong agama berkembang dan bertumbuh liar selama ini. Harus ada yang melanjutkannya, harus ada yang merawatnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demikian, selamat berjuang kawan-kawan. Salam.